Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, nyebelin banget jadi orang. Nih, kenapa Zara? Kesel. Pagi-pagi udah kusel. Kesel. Kesel. KZL. Kesel. Ntar aku dong. Iya. Nggak boleh gitu, malu sama jamaah. Iya abis. Pagi-pagi udah kesel sama orang, kenapa sih? Aduh, maaf ya jamaah ya. Maaf ya jamaah di rumah. Soalnya hari ini Zara lagi sebel sama teman Zara. Zara kan ngarepin dia gitu loh. Maksudnya ada sesuatu janji tapi ternyata dia mangkir dan akhirnya padahal Zara tuh bersandar banget sama dia Mas. Aduh, ini nih yang menyebabkan Zara kesel tuh karena Zara tuh bersandar sama manusia. Yang ada kalau kita berharap bersandar sama manusia, yang ada kecewa. Makanya bersandar sama Allah, dijamin nggak bakal kecewa. Tuh, tanya ada Bawi tuh. Aduh, iya nih Mas Bedu, Zara kapok deh kalau gitu deh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Dama. Alhamdulillah mah. Bedu Dama. Alhamdulillah mah. Ih, anak-anak Dama. Tahu Alhamdulillah. Dama? Dama. Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Agak nyambung kalau terima damai. Iya. Kalau mereka terlihat bahagia, ceria, nggak ada perasaan suram, muram, kesel, karena mereka nggak Menikmati hidup. Menikmati hidup mah. Betul. Ada sahabat Budu, teman Budu, pembawa acara rumah Mama Dede, lagi kesel. Karena dia berharap sama manusia, akhirnya kecewa ada dengan harapan yang dia sadarkan kepada manusia. Itu salah. Salah. Berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Silakan kasih tahu pada Zahra. Mohon pencerahannya Mama, silakan. Dan juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatma'innal qulub babi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersandar hanya kepada Allah. Maaf. Banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam, jangan-jangan kita nih yang ikut acara ini. Masya Allah. Bersandar dengan selain Allah. Siapapun Anda, kalau bersandar kepada selain Allah, pasti banyak dikecewakan. Tapi kalau bersandar kepada Allah, pasti Allah memberikan kebahagiaan. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Luqman 22. Siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, lalu dia berbuat kebaikan, maka orang tadi sama dengan berpegang kepada buhul-buhul agama Allah, dan semuanya hanya Allah yang menentukan. Jadi kalau orang sudah menyerahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah, harapan hidup dia hanya kepada Allah, masalah apapun diserahkan kepada Allah, artinya kata dalam ayat ini, mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah. Allah yang menentukan kemana kita melangkah. Makanya dari mana kita mengikutinya? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan dua perkara pasti selamat dunia akhirat, Quran dan sunnah Rasul. Alhamdulillah. Kalian diiki belajar Al-Quran, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, diamalkan isinya dalam hidup sehari-hari. Nah, karena walaupun ngerti isinya, kalau nggak diamalkan percuma. Cuma mah. Pengamalan ini yang harus kita lakukan. Dari apa pengetahuan yang kita ketahui. Bersandar hanya kepada Allah. Dalam surat Luqman 22 tadi jelas Allah menyatakan, siapapun yang berserah diri kepada Allah, dia rela diperintahkan apapun dengan dirinya kepada Allah, dengan tubuhnya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pangkat dan jabatannya, hanya bersyukur dengan nikmat kepada Allah, dipakai di jalan yang Allah ridho, mohon yang terbaik kepada Allah, inilah orang yang berbahagia. Karena bersandarnya hanya kepada Allah.
Oleh karena itu yuk biasakan jangan bersandar dengan selain Allah. Kalau orang bersandar kepada selain Allah, artinya orang tadi syirik. Syirik perbuatan yang dicela dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Makanya orang yang bersandar hanya kepada Allah, dimanapun, bagaimanapun, kondisi bagaimanapun tidak akan rewel. Dia beradaptasi dengan keadaan. Bagaimana Allah perintahkan kalau terjadi musibah, kalau bahagia, ini yang Allah perintahkan, kita beradaptasi. Jangan khawatir. Kayak naik bis. Tadi kan kita nggak begini mulu kan. Ada yang mendadak, tas kita sampai tumpah ke bawah. Miring ke sini. Kita yang beradaptasi. Tapi jadilah Anda orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Amin. Rezeki datang yang tidak pernah kalian duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menyatakan hidupnya diberikan kecukupan. Amin. Itulah orang yang bersandar kepada Allah. Makanya jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Masalah berat banget. Ya Allah, nggak tahan. Diputusin pacar. Aduh. Gantung diri. Astagfirullah. Bodoh itu orang. Aduh. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, inilah yang terbaik. Dia bukan yang terbaik buat saya. Tuh, begitu. Ambil positifnya ya, Ma. Ambil posisi yang terbaik, ambil positifnya, ambil hikmah. Bukan positifnya. Ambil hikmah dari apa yang terjadi. Karena musibah ini ujian. Kalau lulus ujian kita, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Serahkan kepada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk saya, bukan yang terbaik kata saya. Berpasrahlah, berserah dirilah kepada Allah. Insya Allah tidak akan ada kekecewaan ya, di betul dalamnya, ya. Karena sudah pasti itu, karena janji Allah. Baik, jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Berserah, pasrah, hanya bersandar kepada Allah. Ya. Insya Allah kita nggak akan kecewa. Kan ada asmaul husna ya, Maya? Ya. Allah somat itu, Maya. Allah Maha Pemberi. Maha Pemberi. Jadi apapun yang kita minta, mintanya hanya kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Fatihah, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Ya, menyembah dulu baru minta tolong. Yakinkan di hati apapun yang terjadi dengan izin Allah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang. Kalau Allah tidak berkenan, orang tadi nggak bakal hancur. Nggak bakal hancur. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkenan, itu tidak akan terjadi. Ya, Masya Allah. Makanya kita contoh saja. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia menghancurkan berhala-berhala, disisakan kampaknya di berhala yang paling besar, ditaruh di pundaknya. Orang marah, lapor kepada Raja Namrud. Kita tahu sejarahnya. Masya Allah, mau dibakar nih Nabi Ibrahim. Dikumpulkan kayu bakar kering, dinyalakan api, Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke situ. Pakai ketapel, dilemparnya karena api sudah berkobar-kobar. Allah mengutus Jibril. Jibril, kalau kata kita barangkali, samperin tuh Ibrahim. Apa yang akan dia minta? Jibril bilang, Ibrahim, apa yang kau minta? Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak mau pertolongan darimu. Langsung minta sama Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah pertolongan yang paling sempurna, yang memiliki nikmat yang sangat baik, yang sangat sempurna. Masya Allah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Inilah yang disebut bersandar hanya kepada Allah. Jibril saja menawarkannya, dia tidak mau. Langsung Allah mengatakan, Akulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, hai api, dinginlah kamu, jadi dingin kamu. Selamatkan Ibrahim. Sejarah mengabarkan,
dipanggang dalam api yang meluap-luap. Jangankan tubuh beliau Nabi Ibrahim, sehelai rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Pertolongan Allah. Masya Allah. Makanya kalau kita berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, minta pertolongan sama Allah. Contoh, kita lihat Nabi Isa, kita lihat Nabi Musa. Bayangkan, di depan lautan merah, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya akan membunuh mereka. Nabi Musa dengan bala tentaranya, dia hanya mohon kepada Allah. Allah bilang, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu dipukulkan, langsung ada jalan yang melintang, 12 jalur jalan. Kenapa? Karena Nabi Musa bawa 12 rombongan kafilah. Masya Allah. Masing-masing tahu lewatnya kemana. Diselamatkan oleh Allah. Ini titik nazir. Maju laut, di belakang rombongan Fir'aun akan membunuhnya. Yang hanya minta pertolongan kepada Allah. Makanya kita semua pasti suatu saat punya masalah, punya musibah yang berat, kita menghadapinya. Rasanya tidak sanggup saya menghadapinya. Yakinkan di hati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Buktinya mau tahu? Anak SD ujian, yang diuji pelajaran SD apa SMP? SD. SMP ujian, yang diujikan kepada anak-anak SMP, pelajaran SMP. Ya. Begitu selanjutnya, begitu pula Allah berikan ujian kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan iman kita. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Kalau tidak ingin diterpa angin, jadi rumput, keinjak-injak. Jadi, selama kita bersandar hanya kepada Allah, pasti ketenangan, kebahagiaan batin. Sekarang corona sudah hampir 2 tahun. Yang paling terpuruk masalah ekonomi. Iya, Ma. Hancur total. Kalau kita bersandar kepada Allah, tidak ada kata terpuruk. Yakinkan di hati, dengan musibah yang datang, Allah berikan hikmah yang sangat baik buat kita. Amin. Pasti lebih baik daripada saat ini. Justru musibah yang datang, Allah menyadarkan kita harus bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Contoh, Nabi Muhammad SAW hanya bersandar kepada Allah. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Taif, mengajarkan Islam, ditolak oleh mereka semua. Ya. Jangankan diterima, Masya Allah, ditumpukin batu, pipinya berdarah, kakinya berdarah, giginya copot 3. Datang Jibril. Ya Rasulullah, aku angkat gunung ini. Kenapa? Kata Rasulullah. Aku hancurkan orang yang menyiksamu, orang yang menyakitimu. Jangan Jibril. Aku hanya bermohon kepada Allah karena mereka belum tahu siapa aku. Berserah kepada Allah, semoga mereka sadar, dapat hidayah. Dan mudah-mudahan minimal kalau mereka nggak sadar, anak turunan mereka dapat hidayah. Tuh, Masya Allah. kepada Allah bersandar. Iya, Ma. Sesakit bagaimanapun, Masya Allah, bingung ekonomi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukup. Mau bukti? Iya, Ma. Bingung di PHK. Nggak punya masukan. Ya Allah. Tapi dia bekerja, syaratnya ya, masih bekerja. Ya. Misalnya ngojek, misalnya ngapain. Giliran cicilan motor datang, bisa dibayar. Bisa. Pas banget. Giliran beli beras, bisa beli. Bisa. Gas habis, bisa beli. Bisa. Giliran listrik dibayar, ada duit. Ada, alhamdulillah. Itulah kemahakuasaan Allah, kemahapemeliharaan Allah kepada kita, Al-Muhaimin. Allah yang memelihara kita. Makanya jangan takut, siapapun yang bertawakal kepada Allah, yang bersandar hanya kepada Allah, hidupnya dijamin tenang dan tentram dalam situasi kondisi bagaimanapun, karena dia menyerahkan dirinya sepenuhnya dari A sampai Z hanya kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita bersandar kepada Allah, tetap kita enjoy. Inilah kehendak Allah. Jadi nggak sakit hati. Iya, iya. Amrita batin, jalanin aja kehendak Allah. Tapi yang penting banyak koreksi diri, perbaiki keadaan. Kenapa? Boleh jadi musibah datang kepada kita karena Allah tidak suka dengan kelakuan kita. Iya, Ma. Baik. Masya Allah, luar biasa Terima ini. kasih Mama ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Nah, jamaah, kata Mama,
janganlah kita berharap kepada selain dari Allah. Nah, tapi kalau jamaah di studio mau berharap nanya ke Mama nih, boleh. Abis ini ya, pertanyaannya diajukan ke Mama Dede dan juga yang sudah masuk pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1. Silahkan. Setelah ini Mama juga akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mana tadi janji kamu katanya boleh tanya Nia nih. yang main di rumah melalui Instagram. Ku tepati janjinya. Ya. Naon? Pertanyaan dari Nugroho Hadi Nuno. Nugroho Hadi Nuno. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Nugroho Hadi Nuno. Banyak yang terbuai oleh pujaan manusia saat karir pekerjaannya lagi tinggi-tingginya. Namun, ketika karirnya selesai, orang-orang malah menjauh dan tidak ada yang peduli. Ini bagaimana solusinya ya, Ma, agar kita yang masih berkarir tidak terjebak dengan pujaan manusia, tetapi hanya bersandar kepada Allah aja. Mohon pencerahannya, Ma. Yakinkan karir, pangkat, jabatan, kekayaan, kepopuleran hakikatnya milik Allah. Cuman diamanatkan kepada kita. Oleh karena itu yang namanya Nuno, Allah itu berfirman dalam Luqman 22, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang hidupnya hanya bersandar kepada Allah, lalu dia berbuat baik sesuai dengan perintah Allah, artinya dia sudah memegang tali agamanya Allah. Dan Allah memberikan yang terbaik buat orang tadi karena bersandar hanya kepada Allah. Seandainya Anda bersandar kepada manusia, pasti banyak kecewa. Bersandar dengan pangkat, jabatan, kepopuleran, pasti Anda terhina. Tapi bersandar kepada Allah, kemuliaan yang akan Anda peroleh. Ya. Oke, kita punya pertanyaan juga yang ada di studio. Silakan. Mangga berdiri. Mangga berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nabila Hairani dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih, Mah. Ada apa Nabila Hairani? Seringkali manusia itu ketika sudah berusaha keras, pasti kan nantinya akan bertawakal ya, akan berserah diri kepada Allah. Untuk sehari, 2 hari mungkin ia masih merasa kayak santai, tenang, masih berserah diri kepada Allah, masih ingat pada Allah. Tapi untuk hari-hari selanjutnya, ia merasa ada perasaan khawatir, takut akan usahanya yang lalu itu benar-benar akan terwujud atau tidak. Nah, itu bagaimana cara kita menepis pikiran seperti ya. itu, dan juga bagaimana cara kita menghindari sikap-sikap seperti itu. Itu saja. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci, kegagalan, kemudian kehancuran usaha, kerugian. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sukai, mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak apapun, tidak tahu apapun. Contoh, ada orang daftar ngelamar kerjaan ke setiap kantor, ditolak. Ya Allah. Sampai di dadanya ini digantungin. Butuh lowongan pekerjaan. Butuh pekerjaan, digantungin saking udah capek ngomong. Datanglah ke suatu perkantoran, begitu masuk kan ada satpam. Ada. Satpam langsung baca. Langsung satpam bilang, maaf, tidak menerima pegawai baru. Bapak nggak bisa baca tuh di pagar. Di pagar kantor saya udah ada tulisan, tidak menerima karyawan baru. Satpamnya galak. Galak banget. Mungkin udah sore dia belum makan siang. Boleh jadi kejemur. Kan kalau kantor satpam mah kecil. Iya, panas. Cuman 2x2. Itu latihan kalau dikubur. Itu hebat itu udah. Masya Allah. Udah persiapkan diri itu. Dia mungkin banyak masalah dan seterusnya. Dia marah-marah tuh, dia maki-maki. Sakit hati tuh orang, kurang ngajar nih satpam. Awas ya, gua akan balas dendam suatu saat. Astagfirullah. Pendek cerita, kan dimaki-maki satpam, dia bekerja, berusaha, tidak ada waktu yang tersisa. Berusaha, ada ide, diterapkan, terus diterapkan. Dengan kudrat iradat Allah, dia maju punya usaha dan seterusnya. Dia hebat. Dia kepikiran, wah gua balas dendam nih sama satpam yang jahat tadi. Sementara dia tahu kantornya. Dia masih dia tuh satpamnya. Ketika dia niat akan balas dendam, dia datang ke situ. Udah hampir sampai kepada satpam yang akan dia balas dendam tadi. Apa yang terjadi? Dia berpikir, ya Allah, kalau seandainya satpam tidak marah-marah, saya nggak berpikir. Nggak tercampur. Jadi justru
Allah berikan ujian melalui satpam yang marah-marah, dia mohon kepada Allah, bekerja berusaha dengan tenaga yang ada, pikiran yang ada, mohon kepada Allah, di situ dia bersandar kepada Allah, diberikan kehebatan. Masya Allah. Makanya harusnya kalau ada orang menyakiti kita, mengkritik kita, jangan marah. Dikirim oleh Allah menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya, begitu. Baik Mama, terima kasih buat tausiahnya ya Mama. Memang luar biasa ya Zara ya. Banyak sekali yang bisa dipetik dari tausiah Mama ini gitu kan. Dan yang harus diingat dalam keseharian kita harus selalu terus mengingat kepada Allah ya. Hanya kepada Allah lah tempat kita untuk bersandar Zara gitu. Zara, kamu diajak ngomong lemes banget sih Zara. Kenapa sih kamu? Iya nih Mas Bedu, Zara lagi itu sedih, kecewa Galau ya. sama teman Zahra mah. Kunaon? Jadi Zara tuh berharap banget dia bisa bantuin Zahra. Ternyata malah dia nggak nepatin janjinya. Akhirnya ya udah deh sekarang, makanya Zara kecewa mah. Gitu. Zara, Manyun begitu. barusan kan Mama bilang terangin ya Mama tausiah. baru Mama. ngomong. Jangan bersandar sama manusia. Yang ada kamu kecewa, bersandar hanya kepada Allah. Gitu. Iya sih Mas Bedu, iya ya mah. Masya Allah Zara memang terkadang masih aja gitu mengharapkan dan juga berharap lebih sama manusia. Dah padahal itu kan gak boleh ya mah ya, kayak tausiah Mama tadi ya mah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Zahra sadar kepada siapa bersandar, hanya kepada Allah Zahra. Iya Zara, berharap dan bersandar hidup itu hanya kepada Allah ya. Karena hanya Allah lah tempat yang paling pas ya untuk kita bersandar. Bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia yang ada nanti kamu hanya akan mendapatkan kekecewaan. Bukan begitu mah? Betul, Bedu, Zahra, Masya Allah. Kan tadi udah Mama sampaikan. Iya mah. Wa may yuslim wajahahu ilallahi wa huwa muhsinun. Siapa yang berserah diri kepada Allah lalu dia berbuat baik sesuai dengan perintah Allah, Allah artinya orang tadi sudah berpegang kepada buhul-buhul tali agamanya Allah. Makanya dengan catatan berbuat baik. Sudah meyakinkan diri bahwa semua kehendak Allah, berserah kepada Allah, berbuat baik sesuai dengan perintah Allah. Begitu seharusnya kita kalau pengen bersandar hanya kepada Allah. Tuh Zara, bener kan kata Mas Bedu kan? Iya, Iya, Mas. kita jangan pernah bergantung sama manusia. Ya, jadi mulai sekarang nih Zara harus bergantung dan bersandar hanya kepada Allah saja. Amin. Tuh, dan insya Allah hati kita akan menjadi lapang. Masya Allah, tabarakallah. Ya deh Mas Bedu, mulai sekarang nih mah ya Mas Bedu Zahra mau bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Ya. Dan pastinya nggak mau lagi bergantung sama manusia, takut dikecewain ya mah ya. Pasti sering kecewa. Iya, udah cukup pokoknya pegangan Zahra Allah aja seorang. Amin. Gitu dong. Jangan sedih-sedih ya kan. Nanti kalau kamu sedih-sedih nanti imunnya turun loh. Itu tuh harus semangat Zara ya. Biar imun kita terjaga. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Harus happy kita. Iya ya Mas Bedu, tapi gimana ya caranya supaya kita menjaga imun tubuh kita gitu loh. Walaupun ya lagi sedih kayak gini Mas Bedu. Nah, pokoknya nih yang paling penting kita harus menjaga nutrisi ya. Asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau Mas Bedu sih biasa ini minum susu steril dan buah kurma pilihan yang dikemas dalam kemasan yang praktis dan rasanya enak banget Zara. Hah, apaan tuh Mas Bedu? Emangnya ada? Tapi kalau terbuat dari susu steril itu kan biasanya mahal Mas Bedu. Nah, so tau deh Zara. Kalau ini beda banget Zara. Udah rasanya enak, harganya nggak mahal lagi. Nih Mas Bedu kasih lihat ya. Nih namanya susu steril 7 kurma. Oh, emang bedanya apa Mas Bedu? Sabar, sabar. Langsung aja nih Mas Bedu kasih penjelasan yang lebih lengkap dan detail. Susu steril 7 kurma. Susu steril yang rasanya enak dan harganya gak mahal. Susu steril 7 kurma ini merupakan susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna antara susu steril dan buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan selain itu juga susu steril ini sangat bermanfaat. Apalagi ditambah buah kurma yang pastinya berkhasiat. Menjadikan susu steril 7 kurma ini memiliki kasta tertinggi dari susu steril lainnya. Dan yang pasti ya karena rasanya enak dan double manfaat. Wah, Masya Allah, manfaat dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurma. Zahra mau cobain boleh nggak Mas Bedu? Biar tetap semangat gitu setiap hari. Bedu, ngomong-ngomong susu steril, Mama juga mau dong, kan Mama pengen sehat terus. Oh tenang, buat Mama, buat Zara ada semua pasti kebagian. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, Mama sudah bersiapkan. Nih, Sok. mohon maaf Ma. buat Alhamdulillah Mama. hatur nuhun Bedu. Ini buat Zara. Alhamdulillah, terima kasih. Kita nikmatin Mas sama-sama Bedu. ya. Yuk. Duduk yuk. Iya Ma.
Bismillah ya anak-anak ya. Bismillah dulu. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Bedu? Dihambar, anak-anak pasti suka. Iya mah, bener banget. Zahra aja suka banget nih. Kurmanya terasa banget Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, ngomong-ngomong nih, anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma ini juga? Oh boleh dong Zara. Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan ini bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi dapat membantu jaga daya tahan tubuh kita. Bener kata Zahra Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama mau minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, mama aja suka. Jamaah di rumah juga harus cobain ya. Jangan mau kalah sama mama. Kalau Mas Bedu mah udah stok banyak di rumah, udah beli. Nah yang satu lagi nih yang perlu ibu ketahui. Ibu harus tahu nih bahwa susu steril 7 kurma ini harganya gak mahal kok. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya, siapa yang suka? Apalagi zaman sekarang, minuman yang biasa-biasa nggak cukup. Pakai masker aja harus double Bedu sekarang. Begitu pula asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita harus yang double manfaat. Kayak manfaat susu sterilnya, kayak manfaat buah kurmanya. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat, gak pakai mahal. Bapak Ibu jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ada pertanyaan dari Instagram dibacakan ya Mah? Ya. Boleh ya Mas Bedu? Ya, ini pertanyaan dari Sita Ubit Muhardian. Sita Ubit Muhardian. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita meyakinkan suami bahwa kalau kita banyak beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Karena susah sekali membuat dia yakin. Jadi dia lebih bergantung kepada atasan atau pekerjaannya dengan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Bagaimana caranya ya Mah? Karena dia kadang suka marah kalau saya ingatkan untuk membaca Quran dan berzikir. Wajib Sita Anda menasihati siapapun ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kalau kita mengaku orang beriman, kapanpun dimanapun kewajiban kita menyadarkan keluarga kita termasuk suami Anda agar makin melekat kepada Allah. Dia lebih yakin kepada atasannya, lebih nurut untuk atasannya, perintahnya dikerjain semuanya tanpa dia memikirkan waktu dan seterusnya. Namun suruh sholat, marahan dia, galakan dia. Galakan dia. Nah, biasanya punten Sita, orang yang keras kepala ini dijedotin dulu, tahu gak dijedotin? Ada musibah yang dahsyat, yang besar, yang menyadarkan dia bahwa dia melakukan kesalahan. Punten, misalnya tabrakan. Astagfirullah. Masya Allah, dia sadar apa kesalahan saya. Ya. Pernah nggak nyakitin orang? Itulah yang mama maksud. Biasanya yang keras kepala ini dijedotin dulu. Baru sadar. Untuk sadar. Cuman mudah-mudahan. Iya Mah. Kalau kita melakukan kesalahan nggak usah dijedotin deh ya. Jangan Sadar aja deh gitu. Enggak ya. Sadar dah. Nggak usah dijedotin dah. Sampai jedotin. Kalau yang kuat palanya, kalau yang pecah pala kita. Itu kakinya sampai patah gitu. Ya. Tegur. Tegur, Masya Allah. Kita akan mengajak jamaah yang ada di studio nih untuk bertanya ke Mama Dede. Silakan. Yang mau bertanya ke Mama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa? Dengan siapa? Nama saya? Namanya? Nama saya Ade Nuriskawati. Andin? Ade Ade. Nuriskawati. Adek? Iya. Adek kakak sama kakaknya? Ya. Saya adik, berarti anak yang kedua. Kedua mah? Kan ada kakaknya. Oh iya, adik kakak betul. Ada yang ketiga, Ma. Ada yang ketiga Mah. Oh, ada yang ketiga. Mah. Kamu berapa bersaudara, Adek? 3 bersaudara, punya kakak 2. Adek bontot. Oh, Iya. kalau orang Jawa namanya ragil. Iya, iya. Monggo, Adek. Kan gini, Ma. Terkadang manusia atau di kalangan Ade masih ada kalau misalkan susah atau apa ya, sedih gitu, baru ingetnya tuh ke Allah gitu. Tapi kalau misalkan lagi bahagia atau senang tuh Lupa. lupa gitu, lupa sama Allah. Nah, gimana cara ngingetin sedih
maupun bahagianya tuh selalu ingat ke Allah gitu mah. Oke. Terima kasih. Ini didominasi oleh kelakuan manusia. Kalau senang, bahagia, dia lupa sama Allah. Apapun dia kerjakan, terserah hati gue. Yang penting gue bahagia dan senang. Emang gue pikirin. Begitu kena musibah, contoh. Iya mah. Naik pesawat. Kan kadang-kadang gajul, Turbulence. kita udah semuanya nyebut nama Allah nggak deh? Iya. Nyebut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selamatkan kami ya Allah. Ingat sama Allah. Ingat. Baca-baca seperti Itu kesalahan manusia. Iya mah. Kalau dia dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dia lupa sama Allah. Kalau dapat musibah, dia ingat sama Allah. Nah, makanya mama bilang, itu dia yang dijedotin tadi. Dijedotin, dikasih goncangan di pesawat, laut misalnya, naik kapal laut, terbalik, dan seterusnya. Itu langsung ingat sama Allah. Bagaimana menyadarkan kita? Rasulullah SAW bersabda, adek, perbanyak mengingat kematian. Kalau kita banyak mengingat kematian, kalau saya berlaku seperti ini, Allah ridho nggak? Mati kan tanggung jawab. Kalau saya ngomong seperti ini, Allah ridho nggak? Kalau saya sholatnya kayak begini, ngebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allah ridho nggak? Diterima nggak? Ya. Kalau saya baca Qur'annya begini, padahal saya udah lancar tapi ngebut, Masya Allah. Padahal Allah mengatakan waratilil Qur'ana tartila, baca Qur'an yang tartil, terima nggak ibadah saya? Semuanya dipertanyakan dengan diri kita. Kalau saya mati, semua ibadah kita, amal soleh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kita banyak mengingat kematian, insya Allah ngomong, kelakuan, sikap kita, pergaulan kita akan diperbaiki. Karena saya akan mati. Kalau mati, semuanya nggak dibawa, hanya amalan kita. Jelas ya, Ade ya? Jadi perbanyak juga ingat kematian, salah satunya adalah untuk supaya kita terus ingat sama Allah, baik kala sedang maupun kala susah. Ya. Salam buat kakaknya yang 2 ya, Dek. Ya. Adek punya kakaknya 2. Iya mah. Ini Anaknya ketiga. iya, Anak bontot. anak botot mah. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih mengenai bersandarlah hanyalah kepada Allah. Nah tadi Mama sudah ingatkan kepada kita bahwa ketika kita berharap ataupun bersandar kepada manusia, yang kita dapatkan mungkin hanya kekecewaan. Tapi jika kita bersandar dan juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Allah tahu apa yang terbaik kata Allah untuk kita, bukan kata kita untuk diri kita. Untuk itu perbanyak berdoa dan juga teruslah kita menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Silakan Mah, kita berdoa. Baik pemirsa, anak-anak sekalian di studio, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu bersandar kepadamu ya Allah. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau maha segala-galanya. Engkau maha kuat, maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha pemaaf, maha pemelihara. Semua alam genggamanmu alam dunia ini, langit, bumi dan seluruh isinya termasuk kami, diciptakan olehmu ya Allah. Kami sadar tentang kelemahan kami. Kami sangat-sangat sadar ya Allah dengan kekuatan yang Engkau miliki ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, hati kami setiap saat dan kesempatan, permohonan kami, doa kami hanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Kami minta rezeki hanya kepadamu ya Allah. Minta kesehatan, minta keluarga kami baik-baik semuanya hanya kepadamu ya Allah. Amin. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Seandainya kami, keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami, warga negara kami tercinta ini ada yang hatinya berpaling darimu ya Allah. Ada yang lupa dengan kekuatanmu yang maha dahsyat ya Allah. Kami bermohon balikan hati kami semua. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena hanya Engkau lah yang bisa membolak-balikan hati manusia ya Allah.
Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami semakin dekat kepadamu. Yakinkan di hati kami hanya Engkau tempat bersandar yang paling baik, yang bisa menyelamatkan kami dunia dan akhiratmu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami di ilmu yang benar, karena hanya Engkau yang memiliki kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, sebelum pamit ada nasihat lagi untuk jamaah? Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Terima kasih untuk nasihatnya Mama. Buat tausiahnya juga dan buat ilmunya pagi hari ini. Terima kasih ya Mama. Buat semuanya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.